lisani yafqahu qawli. Semalam saya sudah jelaskan ya, harusnya sudah cukup gamblang bahwa kita membuat diklat itu tujuan utamanya adalah ikut membantu pemerintah di berbagai tingkatan sebetulnya. Pusat ya, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai tingkat RW. Kita berharap melalui program diklat ini, angka pengangguran bisa turun drastis. Oke, dan bukan hanya itu, kita juga berharap tingkat kesejahteraan masyarakat bertambah. Jadi, jangan lagi ke depan Indonesia punya standar kesejahteraan itu UMR gitu ya. Karena kalaupun sudah kerja tapi gaji UMR ya nggak akan sejahtera. Oke, dan kita dorong semua pihak untuk bisa bermimpi setinggi-tingginya. Seperti yang Bung Karno sampaikan, bermimpilah setinggi langit, kalau jatuh di atas bintang-bintang. Jadi, ya silakan kalau mau sejahtera jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma jadi jutawan. Ya, kalau jutawan ya penghasilan jutaan rupiah. Tapi kenapa tidak bermimpi menjadi seorang bilioner, menjadi seorang miliarder, bermimpi menjadi seorang triliuner. Dan yang menarik adalah kalau zaman dulu Bapak Ibu, ya, menjadi seorang miliarder, apalagi triliuner, butuh puluhan tahun. Tetapi dengan hadirnya sosial media, apalagi yang sangat revolusioner, dan itulah kenapa disukai gitu ya, yaitu TikTok Bapak Ibu semua. Ini membuat begitu banyak orang yang belum punya uang, akhirnya bisa punya uang tanpa relatifly ya relatif kan saya sebut relatif karena banyak sekali sebetulnya kalau nanti kita pahami dengan baik, ketika Bapak Ibu mau jualan, salah satunya Bapak Ibu harus beli produk. Betul nggak? Nggak semua seller, kalau kita bicara sistem affiliate TikTok ya, tidak semua seller memberikan contoh produk gitu ya, memberikan produk. Nggak mungkin. Bayangkan kalau ada 1 juta seller, bangkrut langsung. 1 juta affiliate gitu ya, berarti harus ngasih 1 juta pieces kan nggak mungkin juga. Jadi ya mau tidak mau akhirnya ketika Bapak Ibu pun mau menggunakan platform ini harus keluar modal. Belum lagi kalau kita bicara pelatihan-pelatihan, ya tetap saja Bapak Ibu ikut pelatihan-pelatihan. Nah, saya mau menggarisbawahi, saya salut lah, saya respect terhadap semua mentor, semua pengajar gitu ya. Ketika mereka memang tulus mau membantu, mau bimbing segala macam, dan wajar saja sebetulnya no pain no gain ketika mereka juga ada harga yang harus dibayar gitu ya. Nah, hanya bagi Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu juga terjebak dalam sebuah situasi yang ternyata ini terjadi di zaman 2 dekade lalu, Bapak Ibu. 2 dekade, ya. Bayangkan 2 dekade. Walaupun bagi saya sampai saat ini saya tetap orang yang berterima kasih kepada orang yang kemudian sudah membangun ya, membangun keyakinan, membangun kepercayaan diri, membangun optimisme. Tetapi ya tidak sedikit yang merasa dirinya menjadi korban. Karena contoh ya, saya berikan contoh, saya tentu tidak spill nama, tetapi ajarannya adalah ya kalau mau berbisnis ya harus berhutang. Kalau mau mulai bisnis berhutang. Kalau kemudian sekarang belum kaya, dicek kenapa belum kaya, utangnya berapa banyak. Kalau utangnya dikit ya wajar. Jadi leverage atau pengungkit yang digunakan adalah hutang. Dan diajarkan cara bagaimana akhirnya bisa dapatkan hutang gitu ya. Akhirnya ya semua peserta itu punya hutang semua. Karena yang sudah bisnisnya punya modal pun terbatas kecil akan didorong dengan hutang. Tetapi leverage hutang ini menyesatkan Bapak Ibu gitu ya, sesat dan menyesatkan sesungguhnya. Karena yang namanya hutang harus dibayar dan bisnis itu tidak serta merta semudah kita membalikan telapak tangan. Kalau kita ingin ya kaya setahun langsung kaya, no. Saya kasih data statistik yang ini selalu saya sampaikan berulang-ulang. Kalau ada 100 bisnis baru, 80-nya tutup di tahun pertama. Dan tidak sedikit sebetulnya mereka yang bahkan punya modal. Tadi malam saya cerita ya, ada minimarket baru, saya yakin pemiliknya punya cukup capital, tapi kalau udah 6 bulan negatif cash flow dan lose hope, nggak tahu harus bagaimana, ya memang cara terbaik cut off. Mungkin salah dia,
berpikir bisa menyaingi Alfamart, Indomart gitu ya dengan membuka yang seperti itu. Padahal jauh lebih baik misalnya kalau punya lokasinya sewakan saja ya atau ya beli franchise-nya. Karena orang sudah percaya brand misalnya Alfamart, Indomart gitu ya. Walaupun ini hati-hati ya, saya juga debat-debat, saya tidak menyarankan juga gitu ya, karena bisa saja Alfamart dan Indomart itu membunuh warung-warung kecil yang ada di sekitar. Faktanya begitu. Tetapi kalau orientasinya cuan, ya itu tadi gitu ya, orientasinya dapat duit daripada membuka sendiri gagah-gagahan, ya paling gampang ya lokasinya sudah strategis, tinggal pilih Alfamart, Indomart, Yomart gitu ya. Sesuatu yang lebih bisa diprediksi, mereka sudah punya sistem, tahu bagaimana soft launching, grand launching dan lain sebagainya. Nah, kembali bagi siapapun yang mau memulai bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan kabar baiknya bagi kita, yang kita kerjakan sebetulnya bukan berbisnisnya. Yang kita kejar adalah punya penghasilan, betul? Boleh dijawab Bapak Ibu. Yang kita kejar adalah punya penghasilan. Ya, kalau mau tutup mata dari manapun deh, yang penting halal kan begitu. Dan kalau bisa terus-terusan dan tambah besar. Betul apa betul? Boleh Bapak Ibu dikomentari. Bukan tentang bisnis ya, kecuali memang merasa eksistensi itu penting. Gagah kalau saya punya bisnis ya kan, walaupun udah megap-megap. Saya punya bisnis tapi nggak laku barangnya. Ya tinggal tunggu waktu. Buat apa gagah-gagahan? Ujungnya yang penting punya duit kok. Tapi halal dan berkah ini penting. Dan kabar baik bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Oke, ini penting nih dipahami dengan baik ya. Kabar baik di mana kita bisa Bapak Ibu semua siapapun yang ada hadir pagi hari ini tanpa terkecuali bisa ya sukses, bisa kaya raya asal melewati 3 tahap ini. Bagaimana kita dikenal banyak orang, disukai banyak orang, dipercaya banyak orang, dan Bapak Ibu. Dan untuk dikenal banyak orang, itulah kenapa profesi atau activity sebagai seorang content creator itu sangat menjanjikan. Oke, karena menjadi seorang content creator dengan platform seperti TikTok, Bapak Ibu semua, ini akan membuat kita mudah sekali kalau kita tahu algoritmanya, mudah sekali untuk dikenal banyak orang. Karena kita bisa Bapak Ibu semua ya kan membuat konten yang disukai, yang dibutuhkan oleh calon viewers kita, dan ketika mereka tonton, mereka suka, mereka merasakan mendapat manfaat, maka mereka menjadi followers Bapak Ibu semua. Hati-hati. Belajar tadi saya sudah sampaikan. Ya, ketika saya memberikan ilustrasi di awal, hati-hati. Sama belajar zaman dulu dengan belajar sekarang. Kalau Bapak Ibu salah belajar, apa yang terjadi? Terjebak. Karena Bapak Ibu akan menganggap mentor Bapak Ibu adalah orang yang benar. Orang yang apapun yang diucapkannya benar semua. Ya, apapun yang dilakukannya layak untuk ditiru. Betul nggak Bapak Ibu? Kan begitu. Ya kan? Ketika Bapak Ibu jadi follower, terkagum-kagum gitu ya. Dengan, oh hebat, wah, viewsnya banyak, followernya banyak gitu ya. Tapi kalau kita tidak punya filter, nah ini penting nih filter. Kita tidak punya saringan. Ternyata yang diajarkan bisa menyimpang, Bapak Ibu. Ya, ya sama lah kalau nonton apa, Walid, Walid, iya kan? Waduh, ya kan apapun yang diucapkan Walid adalah kebenaran, maka begitu banyak muridnya yang wabil khusus banyaknya wanita gitu ya, mau aja dibohongin kan begitu. Nah, berguru juga hati-hati. Berguru hati-hati, belajar hati-hati, jangan mudah terpesona, terpukau, terus tiba-tiba menjadi follower buta dan nggak punya filter. Kemudian kita meniru semua apa yang dilakukan oleh guru. Ternyata mengajarkan kesesatan. Dan kesesatan ini bisa bisa tipis banget Bapak Ibu batasannya ya. Ya, tetapi kalau saya mau membalikan ke konteks, bicaranya adalah dikenal banyak orang, disukai banyak orang. Kenapa kita disukai? Karena kita memberikan manfaat. Oke. Dan disinilah sebetulnya sedikit saya spill ya, nanti belum masuk ke materi utama. Kenapa orang perlu ada personal branding? Dan gimana orang bisa membangun personal branding kalau nggak berani tampil? Kenapa tadi saya munculkan istilah fake, hati-hati dengan teknologi kekinian gitu ya. Bapak Ibu tuh bisa seolah-olah tampil ya, bapak-bapaknya bisa kelihatan ganteng banget gitu ya.
Ibu-ibunya padahal usianya sudah 70 tahun, 80 tahun bisa terlihat seperti anak gadis 20 tahun gitu ya. Terus bangga gitu kan, nanti, wih followernya banyak. Iya, itu yang ikut follow, nyangkanya bapak atau ibu usianya 20 tahun. Ternyata sudah 80 tahun, aki-aki jeung nini-nini gitu ya. Akibatnya apa? Kita berani nggak ketemu follower kita? Coba deh jawab Bapak Ibu. Coba dijawab. Berani nggak kita ketemu follower kita? Kok nggak ada yang jawab sih? Ini apakah pada ada? Yang lain bagaimana? Adakah Bapak Ibu? Ya, berani nggak kita akhirnya tatap muka, ya, ketemu wajah segala macam. Bapak Ibu tampilkan mau jual kosmetik yang wah luar biasa gitu ya. Ternyata wajahnya sendiri kelihatan mulus dan lain sebagainya pakai filter. Terus begitu mau ketemu, waduh bolong-bolong apa segala macam nggak berani. That's fake, ya. Dan fake itu ya sama saja dengan kemunafikan. So, are we ready untuk jadi orang munafik? Are you ready untuk menjadi orang munafik? Halo. Nah, kenapa? Karena kita ingin Bapak Ibu, sukses itu jangan hanya sukses dunia. Dunia ini paling berapa tahun sih? Aduh, paling 60 tahun, 70 tahun, maksimal mungkin 80 tahun udah jarang gitu ya. Apalagi kalau sampai 100 tahun. Maka kita ingin selamat dunia akhirat. Siapa yang ingin selamat dunia akhirat ya? Kaya raya, berkah, dan mati insya Allah meninggal masuk surga. Yang mau ketik saya, silakan. Nah, ini kenapa saya mau bawa ke wilayah itu, ke dimensi itu. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu, hati-hati. Once Bapak Ibu orientasinya adalah cuan sesaat gitu. Saya pokoknya mau profit, profit, profit. Saya mau kaya, 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 kaya. Saya mau segala cara saya lakukan. Yang penting saya kaya. Nah, hati-hati. Saya sampai sekarang tidak pernah tergiur dengan yang namanya Bitcoin. Saya sampai saat ini belum pernah tergiur dengan yang namanya kriptoka ya, ya cryptocurrency gitu ya. Kenapa? Kalau belum ada legitimasi dari Majelis Ulama Indonesia yang saya percaya di dalamnya berisi orang-orang yang mumpuni untuk membedah ya, apakah ini halal atau haram, saya lebih baik menghindar. Walaupun itu bisa membawa kita pada kekayaan. Ikuti saja apa yang Timothy Ronald sampaikan. Bapak Ibu, kalau ikutnya dari dulu, wah udah kaya Bapak Ibu. Dan saya tahu sebetulnya, seorang Timothy Ronald, keren Bapak Ibu. Ini anak muda yang cerdas. Hanya pemahaman dia, ya Bitcoin halal versi versi yang bersangkutan. Nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Dan aku bagi dia kan, kalau bagi saya ya enggak. Tapi apa yang kemudian dia ajarkan, sepak terjangnya, bagaimana menjadi kaya, itu patut diacungi jempol, patut ditiru. Bukan Bitcoinnya. Halo. Karena percuma nanti kaya berlimpah gitu ya. Ternyata kekayaan kita hanya membawa kita pada kesesatan, kita jauh dari keluarga, kita jauh dari Allah. Percuma Bapak Ibu. Kita jauh dari Tuhan kita. Ini percuma. Maka saya, Bapak Ibu, mau nggak Bapak Ibu? Ya, kita semua Bismillah merintis, tapi dengan akselerasi, karena kita tahu ilmunya, karena kita berkembang, maka insya Allah kita akan jadi tumbuh jadi pribadi yang ketika Bapak Ibu mulai punya follower, follower itu adalah real follower, maka saya sama sekali tidak sarankan, bahkan larang, tidak perlu di antara kita saling follow, ya. Tidak perlu di antara kita saling follow. Semuanya saling follow yuk, follow, 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 follow. Kalau itu tidak dari hati, ya harus dari hati. Oke, kenapa saya memfollow? Karena saya suka, karena saya mendapatkan manfaat, karena saya pengen nanti muncul lagi di beranda saya kontennya, karena kontennya itu bermanfaat. Itulah yang harusnya menjadi pemahaman kita. Itu yang akan menjadi fondasi Bapak Ibu semua buat kekokohan ya aktivitas ya atau profesi yang akan kita lakukan, baik sebagai konten kreator atau afiliator atau dua-duanya. Sampai di sini pengantar saya bisa dipahami. Kalau paham, ketik paham. Silakan. Kalau paham, ketik paham. Makanya saya pun perlu menyaring nanti siapa yang mau kita libatkan untuk misalnya mengajar di kelas kita. Saya nggak mau kalau orang, oke ternyata hebat, followernya banyak, kaya-kaya. Saya nggak tertarik dengan kekayaan dengan berbagai cara. Itu aja. Bagi saya gitu ya.
Saya daripada ya mati dalam kondisi miskin, saya itu lebih baik Bapak Ibu semua meninggal ya kaya raya gitu ya. Halo, sama ini alhamdulillah ya. Daripada saya mati dalam kondisi miskin, lebih baik ketika Allah panggil kaya raya berlimpah dan nanti masuk surga kan begitu. Daripada sudah miskin masuk neraka. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Kalau setuju ketik sepakat. Makanya disinilah Bapak Ibu, kalau kita bicara fondasi, kita butuh value. Maka ketika saya mau saring, siapa sih narasumber yang nanti layak mengisi diklat kita? Value-nya harus sama. Bukan cuma kekayaannya, kok tapi dia kaya. Lu mau kaya masuk neraka seperti yang bersangkutan, walau alam ya, itu domain Allah. Saya nggak mau menjudge. Ya kan? Tetapi kan ada aturan-aturan agama yang jadi rujukan. Betul nggak? Ya kan? Mau kalau nanti lebih cenderung ya kan, tapi sekali lagi kita nggak boleh judge orang sebelum sebelum pada waktu, ya udahlah, masalah penghakiman itu haknya Allah bukan hak kita. Kalau di pengadilan dunia ada pengadilan gitu ya, ada hakim. Nah kalau nanti ya udah ada hakim yang paling ini, tapi kan kita harus hidup ini berhati-hati dalam menjalani kehidupan, termasuk karena jangan sampai kita pengen terkenal. Saya udah lihat banyak Bapak Ibu saking ingin terkenalnya perempuan gitu ya, padahal udah cantik misalnya, nggak percaya diri, masa pakai baju tertutup, bukalah dikit gitu ya, spill dikit-dikit, tipis-tipis. Oh masih kurang followernya, ya lepasin lagi gitu ya, sampai setengah telanjang. Oh masih kurang, jangan-jangan telanjang aja semua sekalian. Followernya banyak, banyak tapi laki hidung belang. Halo, halo. Kalau saya sapa halo jawab hai. Ini saya bicara hal yang fundamental, ya. Saya bicara yang fundamental, true. Maka sahabat-sahabat semua saya berharap ketika Bapak Ibu bersama kami, bersama saya gitu ya. Yuk kita ada di Sirotol Mustaqim gitu kan. Di jalan yang lurus walaupun enggak ya sekali lagi ini bebas buat agama apapun. Saya nggak mungkin ngajak Bapak Ibu ke ajaran agama saya, enggak, konteksnya tidak di situ gitu ya. Tapi saya pakai bahasa yang memang saya kuasai, saya pahami. Jadi sahabat-sahabat semua, sekali lagi gitu ya. Ini sebelum kita masuk bagaimana Bapak Ibu hari ini juga bisa dapat duit. Jadi saya jelaskan lagi dengan kalimat saja. Sisanya saya sebetulnya sudah ada di video, sudah saya tulis di grup WhatsApp gitu ya. Bahwa diklat yang kita akan buat, oke, ini tujuannya adalah untuk membantu mereka-mereka yang menganggur di Indonesia. Gen Z 10 juta di Indonesia yang nganggur. Angkanya saya yakin lebih besar. Itu Gen Z saja. Di Jawa Barat ada data dari Biro Pusat Statistik, ada 1,81 juta yang nganggur. Makanya saya bulatkan. Oke, kita mau bikin program yang membantu angka ini turun drastis. Kalau bisa mendekati nol, bahkan nol harusnya. Nggak boleh di Indonesia ini ada yang nganggur. Nggak boleh. Kalau malas, masukin barak gitu ya, supaya rajin. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, tujuannya itu. Dan apakah Sekolah Bisnis Indonesia bisa membuat diklat gratis? Bisa, tapi goals-nya tidak akan tercapai. Nanti orang akan bertanya, siapa Coach Hidayat? Berapa followernya? Karena saya sudah selalu disclaimer, saya bukan konten kreator. Saya bukan afiliator. Baru tadi malam saya lihat-lihat produk apa yang nanti saya jual ya. Itu pun saya bilang sama Pak Arya, Pak Arya masukin showcase, tengah ti aing mah. Masukin showcase. Nanti kita cek cari kanyang kuning, kumata kanyang kuning. Jadi karena saya juga nggak paham dan saya nyubi, masa nyubi ngajarin nyubi? Kan lucu. Betul nggak Bapak Ibu? Nyubi mah nggak boleh ngajarin nyubi. Ya. Tapi, nah ini tapi. Kalau Bapak Ibu mau belajar ilmu bisnis, saya sudah terjun di dunia bisnis sejak tahun 99. Puluhan tahun ya, saya geluti dunia bisnis ya. Kemudian saya bimbing sudah ribuan pelaku UMKM, Bapak Ibu semua. Saya tahu betul karakteristik UMKM, maka saya bisa prediksi, bukan pastikan. Pastikan itu domain Allah. Mana bisnis yang akan maju, mana bisnis yang akan begitu-begitu aja, mana bisnis yang akan tutup. Itu sudah dengan mudah saya bisa saring Bapak Ibu semua. Ya, jadi banyak yang begitu saya lihat, ini mah tutup, tutup betulan loh, bukan karena saya pahit lidah apa yang saya ucapkan terjadi, enggak, karena saya tahu ilmunya, saya bisa memprediksi, bukan memastikan. Sama seperti saat ini, kalau ada di grup ya, yang sekarang hampir 1.000, tapi kerjaannya menang baik. Sebentar saya penasaran ya,
Ah, diem aja, nggak merespon, ngasih jempol juga susah, diajak Zoom nggak pernah ikut gitu ya. Terus mau ikut diklat, terus mau ketemu ke lembur pakuan, nggak paham tujuan ke lembur pakuan apa. Ternyata punya personal interest atau group interest mungkin ya. Diklatnya nggak mau, ketemu KDM-nya mau. Konyol gitu ya. Nggak ada cerita. Bapak Ibu saya kaitkan nih, biar paham. Jadi kita mau bikin diklat yang harapannya bisa Bapak Ibu semua untuk seluruh warga Indonesia. Kalau ada role model Jawa Barat untuk seluruh warga Jabar. Maka ini kan harus orang nomor satu, baik misalnya di provinsi, di kota kabupaten, yang kemudian menjadikan ini menjadi programnya. Supaya apa? Dengan otoritas yang dimiliki, dengan kewenangan yang dimiliki, dengan sumber daya yang dimiliki, mudah untuk membuat apa? Training center di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kota kabupaten, di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat RT. Bagaimana menghadirkan mentor-mentor, bagaimana memiliki data yang akurat tentang siapa yang saat ini nganggur, siapa yang saat ini hidupnya belum sejahtera, siapa yang penghasilannya masih di bawah 50 juta. Ingat, standar kemakmuran saya 50 juta hidup di kota Bandung. Hidup di Jakarta 100 juta tanpa hutang. Itu standar kemakmuran. Jadi bagi saya UMR, ya jauh Bapak Ibu, jauh UMR gitu ya. Jadi standar kemakmurannya 50 juta itu baru makmur. Bahkan kita pakai harusnya standar kemakmuran eh, Qatar, Qatar. Qatar itu standar kemakmurannya 120 juta gajinya, penghasilannya. Tiap bulan warganya itu sama negaranya dikasih 120 juta, Bapak Ibu. Halo, makmur nggak Qatar? Makmur nggak Qatar? Setiap bulan mereka nih warga sana udah dapat 120 juta. Kenapa Indonesia yang sebetulnya lebih kaya, ya kaya, tetapi kok masyarakatnya UMR? Ya, karena mental korup, mental kepentingan diri sendiri. Kita dikasih cuan 1%, mungkin cuma 0,00 sekian dari tambang yang dikeruk. Ya, kita rela gadaikan itu. Itu yang terjadi di bangsa ini, di negeri ini. Mereka nanti suatu saat akan mempertanggungjawabkan itu semua. Gila, Bapak Ibu. Tapi ya sudah, saya nggak mau bicara politik. Saat ini saya nggak mau bicara politik, tetapi kita jangan jadi victim, kita jangan jadi korban. Kita harus jadi pemenang. Maka kita harus cari celah. Dan siapapun, Bapak Ibu semua punya celah di era digital ini. Apa itu? Menjadi konten kreator dan afiliator profesional. Kenapa profesionalnya selalu harus saya sampaikan di situ? Karena kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, ya, profesionalisme. Supaya apa? Selamat dunia akhirat. Oke. Nah, karena kita mau 2 juta di Jawa Barat, 20 juta seluruh masyarakat Indonesia ikut, maka kuncinya adalah, ya kan, program ini menjadi program resmi pemerintah. Mungkin mereka tidak terfikir karena mereka tidak seperti saya gitu ya. Mungkin mereka juga tidak seperti Bapak Ibu yang menjalani kesulitan hidup. Kalau udah jadi pejabat kan langsung enak makanannya ya. Tapi yang susah di bawah, ya apalagi misalnya contoh, ketika usianya sudah usia pensiun, 58 tahun terus pensiun. Memang kalau orang udah pensiun usia 58 terus kehidupannya berhenti, kebutuhan hidupnya berhenti. Ya, nggak lagi makan, nggak lagi butuh sandang pangan gitu ya. Kan enggak. Apakah pemerintah Indonesia saat ini memperhatikan itu? Halo, halo. Apakah mereka peduli sama mereka-mereka yang sudah pensiun? I don't think so. Buat yang nganggur aja udah pusing 7 keliling. Ya, apakah mereka peduli dengan masyarakat yang penghasilannya masih UMR? Wallahu alam. Tapi saya yakin, bagus sudah dapat kerja daripada nganggur. Bandingin sama yang nganggur. Salah. Bandingin sama yang makmur. Tapi kita jangan jadi victim. Kita jangan jadi korban. Kita harus jadi pihak yang apapun situasinya, siapapun pemerintahnya, kita pemenang. Gitu. Are you ready untuk menjadi pemenang? Jangan jadi korban dari lingkungan, situasi, dari siapapun pemimpinnya. Kita harus jadi pemenang. Siap Bapak Ibu untuk jadi pemenang? Kalau siap, ketik siap. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Jadi karena jadi bukan bukan sekolah bisnis Indonesia nggak bisa bikin diklat gratis, bisa, 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 gampang, gampang.
Tapi kan nanti narasumbernya juga saya terkompeten. Gimana saya mau ngajarin? Bagaimana cara mendapatkan jutaan views? Ya, bagaimana mendapatkan jutaan follower? Nanti Bapak Ibu nanya, "Ai Coach Hidayat followernya sabaraha?" Bagaimana dapat GMV? Ya, GMV. Ya, GMV atau omset yang besar di dunia afiliasi TikTok. Emang coach udah berapa GMP-nya? Ah, nah lu. Tapi kalau saya mau mempersiapkan Bapak Ibu dalam konteks punya kemampuan komunikasi yang baik, bisa tampil percaya diri, oke, dengan apa yang knowledge ada, saya bisa kemudian berbagi kepada Bapak Ibu semua. Saya sudah buktikan bikin ratusan ribu views, gitu ya. Bismillah, insya Allah bisa. Semua orang sesungguhnya bisa asal follow, asal tahu caranya dan mengikuti. Bagaimana tumbuh follower puluhan ribu dalam waktu 2-3 minggu, itu saya sudah buktikan. Walaupun saya masih belum seorang content creator. Saya belum by design untuk content creator gitu ya, yang kemudian lengkap dengan segala perlengkap. Enggak, pakai handphone ngedit guys ayana gitu ya. Kadang-kadang subtitle, sak aja lah salah subtitle hajar boleh gitu kan. Supaya apa? Supaya bisa ditiru. Supaya Bapak Ibu bisa duplikasi. Supaya Bapak Ibu mau mulai. Saya ajarkan dengan cara membaca saja, matanya ke bawah, katingali macana gitu ya. Tapi berani memulai. Oh, gitu aja ada kok views-nya. Kan begitu. Oke. Jadi, kembali nih kesimpulannya. Karena kita butuh program diklat ini menjadi program nasional dan program pemerintah provinsi, maka kuncinya adalah bagaimana kita bisa audiensi. Boleh ketik Bapak Ibu, audiensi. Audiensi dengan siapa? Ya kalau di Indonesia dengan RI 1, dengan Pak Prabowo, minimal melalui menteri terkait. Tapi kalau di provinsi, ya ketemu dengan Jabar 1. Untuk itulah kita mau bikin acara berkunjung ke Lembur Pakuan. Tujuan utamanya sebetulnya audiensi. Hanya jangan sampai Bapak Ibu terlalu berharap. Saya sudah pernah melakukan itu 3 minggu yang lalu, gitu ya. Datang ke Lembur Pakuan, diterima dengan baik, alhamdulillah. Ya, ketemu dengan KDM, boro-boro, gitu kan? Kenapa? Karena sendiri, berdua, bertiga cuma. Nah, kali ini saya pikir akan berbeda kalau kita datang dengan 1.000 orang, ya. Nanti kita kirim surat-surat resminya, kita bikin semua yang 1.000 orang videonya bikin video, ya kan? Bahwa kita mau berkunjung, oke? Bahwa kita mau berkunjung ke sana. Ketika video itu jadi viral di mana-mana, masa iya sih nggak ada yang nyangkut di KDM? Masa iya sih asistennya nggak ada yang ngasih tahu? Itu harapannya. Sehingga ketika kita audiensi, datang dengan 1.000 orang, kita diterima. Sampai di sini paham. Jadi jangan ada, nggak ada cerita cuma datang, mau ikut dong, mau ketemu KDM. Punya misi pribadi, punya misi kelompok misalnya. Enggak. Misinya kelompok besar kita. Apa kelompok besar kita? Ya, beraudiensi tentang program diklat yang bisa membantu Gubernur Jawa Barat. Kita tidak datang untuk meminta sumbangan, kita tidak perlu nanti uang untuk ongkos pulang, karena Bapak Ibu, selama sisa waktu sebelum hari H, saya akan ajarkan gimana caranya dapat duit. Minimal berapa sih? Minimal punya uang 2 juta. Nyampe ke sana, jangan tidur di masjid, jangan ada kuliner di sana, ada sate marangi, nggak beli gitu ya. Ongko udah jauh-jauh beli sate marangi, gitu sanggup, boga duit, kan ngerakeun. Kita semua adalah billionaire in progress. Jadi ketika sudah memutuskan menjadi seorang content creator dan afiliator profesional, sesungguhnya sebuah keniscayaan, Bismillah, insya Allah pasti Bapak itu akan jadi miliarder. Amin gitu ya. Nggak ada yang aminin? Silakan ketik di kolom komentar. Amin. Jadi jalannya tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh sama saja. Sudah ada di jalan tol Cipularang dari Bandung ke Jakarta, ada di tol Cipularang, naik kendaraannya sehat, kendaraan baru, fit gitu ya. Maka kalau tidak supirnya ngantuk, kalau nggak ke rest area dan nggak pernah kembali ke jalur utama lagi, ya kalau kemudian keluar dari jalur tolnya, kemudian keluar kemana, ya nggak akan sampai di tujuan. Tapi kalau Bapak Ibu tetap ya, kalaupun kalaupun ada masuk ke rest area, istirahat bentar, keluar lagi, maka Bapak Ibu pasti akan sampai di Jakarta. Betul nggak? Paham nggak? Jadi Bapak Ibu semua ini sudah akan masuk nih. Begitu masuk di klub.
ya, kemudian mau jadi konten kreator dan afiliator profesional, Bapak Ibu ikuti semua tahapan-tahapannya dengan baik dan benar, dengan baik dan benar. Jangan ketika saya contohkan A dikerjakan B, terus minta dievaluasi. Coach, bagaimana konten saya? Ya saya ketawa gitu ya. Kalau mau kasar mah munculnya, nah sia gitu. Nah iya anjen, diajarin apa, dilakukan apa gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, pastikan Bapak Ibu semua ketika nanti Bapak Ibu mau mengikuti ini. Nah, ini yang saya khawatir nih, ya. Pagi hari ini pada kemana gitu ya? Apakah nanti kita lihat nanti malam ya. Saya akan evaluasi sebetulnya hari demi hari, termasuk orang yang mendaftar. Saya evaluasi seberapa serius. Karena saya nggak mau datang kita nggak jadi guncangan yang hebat gitu ya. Kita harus bikin mengguncang lembur Pakuan kan begitu. Apa yang kita lakukan harus jadi bahan pembicaraan semua orang. Gila ada 1.000 orang datang, bukan mau demo tapi mau bantu KDM. Oh dahsyat, nggak minta diongkosin gitu kan, nggak minta bahkan dijamu, nggak Pak, kami memakan sendiri, nggak perlu disiapin. Kok mau Bapak kudu ngarandos ya, bikinin sambal goang mau Pak capek. Kalau mungkin anak presiden digoangkan bisa ya, buat cuma 1 3 orang boleh, tapi nggak goang untuk 1.000 orang. Kasihan ya. Nanti kita mau bikin sambal goang sendiri di rumah masing-masing. Halo. Kalau saya sapa, jawab, sapa, halo jawab hai. Nah, jadi jangan lagi nanti ada salah pemahaman datang ke sana yang utamanya ya pengen ketemu foto sama KDM nggak penting fotonya. Kita nggak foto tapi ini jadi ya dipahami dengan baik programnya jadi program gubernur ya itu sudah cukup. Tapi kalau bisa salaman, bisa foto-foto, boleh lah. Tapi nggak boleh, tidak boleh dan saya tidak mengizinkan satupun menerima amplop dari beliau. Ya, jadi disclaimer nanti itu. Mau ikut kita rombongan kita ya ketika KDM mau kasih amplop, gue GR mau ngasih amplop, kita tolak. Kita apa Bapak Ibu? Silakan dijawab. Kita tolak berapapun isi amplopnya. Kita apa Bapak Ibu? Kita bilang kasih yang lebih membutuhkan. Kalau kami kebutuhannya adalah ya Bapak tolong simak apa yang kami mau sampaikan itu kebutuhan kami. Kalau ini dipahami dengan baik, ini akan bantu banyak orang dan saya dengan sendirinya terbantu. Ya, semua dengan sendirinya terbantu. Dan apa yang kemudian dikasih sama KDM, apapun besaran amplopnya gitu ya, atau ditransfer puluhan juta, ratusan juta, enggak Bapak Ibu. Kalau kemudian KDM cuma melihat kita sebelah mata, ya, kemudian lihat sebelah mata, no kita nggak penting itu. Oke, jadi sahabat-sahabat semua. Nah, disinilah saya mau membagikan ilmu ini. Saya ingin Bapak Ibu semua, ketika nanti datang ke Lembur Pakuan, nggak ada alasan untuk nggak datang, terutama alasannya karena nggak punya duit. Nggak boleh itu. Masih ada cukup waktu. Ya, saya ajarkan hari ini, saya ajarkan Bapak Ibu langsung bisa punya duit. Oke, tolak dan berikan kepada yang membutuhkan. Yes, Pak Hermoyo. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, oke, saya akan ajarkan gimana sih caranya dapat duit minimal 2 juta. Minimal. Asal Bapak Ibu lakukan apa yang saya kemudian sampaikan. Ya, dan setiap hari ketika Bapak Ibu bertanya, dengan senang hati saya bimbing supaya Bapak Ibu dapatkan sejumlah itu minimal loh. Bisa lebih dari itu bahkan sesungguhnya. Oke. Nah, nah inilah ya saya mau kasih tahu juga Bapak Ibu ya. Jangan pernah telepon saya langsung telepon dan jangan juga melakukan hal yang sama ke semua orang Bapak Ibu langsung telepon. Ada adab dan etika menelepon. Apa? WA dulu, Assalamualaikum. Boleh saya telepon 5 menit penting banget. Nah, kalau dipersilahkan baru telepon. Itu adab Bapak Ibu. Bayangkan orang yang diteleponnya lagi ada bawa kendaraan, lagi meeting, terganggu, apalagi lagi sholat, berdering itu bunyinya gitu ya. No, kita harus mulai jadi pribadi yang tahu etika, tahu bagaimana ya cara kita membawakan diri. Ini ada yang nelfon, bagi saya diabaikan ya. Orang saya lagi ngisi kelas, nelfon gitu ya. Oke, jadi ya jangan tanya lagi ya kapan dimulai. Ya belum dimulai diklat itu karena dimulai nanti jadwal resmi dari pemerintah. Coach, kalau pemerintahnya nanti kemudian tidak menerima bagaimana? Ada waktu saya tetap akan mulai. Tetapi kan nanti jadi nggak bagus Bapak Ibu. Ya, lebih baik kita fokus dulu.
Karena saya yakin, Bismillah, insya Allah, begitu kita diterima audiensi, kecuali ditolak. Enggak, saya nggak butuh program ini. Saya sudah percaya diri dengan program yang ada. Insya Allah Jabar makmur, Jabar istimewa. Ya sudah, kita tetap jalan with or without him, with or without government. Setuju? Tapi kita nggak boleh sombong karena kita punya keterbatasan. Tapi kalau sudah ditolak, ya ngapain ditolak terus kita mau nangis-nangis? Come on lah, ayolah Pak Deddy loh. Yang butuh siapa jadinya? Mau kita mau bantu kok, gitu ya. Jadi dimulai nanti setelah pemerintah menyatakan akan dimulai. Karena nanti nggak perlu dari ya orang dari Sumedang ke Bandung, dari Ciamis ke Bandung untuk belajar, nggak usah. Belajar di daerah masing-masing, narasumber yang datang. Mantap, mentah. Narasumber yang datang, mantap. Yang ngajarnya nggak kaleng-kaleng, siapa? Ya, konten kreator papan atas yang value-nya sama. Kalau value-nya, dia kenapa terkenal? Ya bajunya lahak, ya kan? Nggak cukup bajunya, bawahannya lahak pisan. Mau Bapak Ibu nyontoh? Kok Bapak Ibu, Ibu-ibu nyontoh? Ya ulah gitu ya. Tapi kita mau, oh ya dia terkenal diikuti, ya dipercaya karena memang melakukan hal yang baik dan benar. Tapi kalau untuk hanya sekedar terkenal, ya gampang, buka aja baju ya, terkenal langsung viral. Ya, oke, saya lanjut kembali ya. Jadi jangan lagi ada yang bertanya kapan dimulai, bayar atau tidak, gratis. Tis, 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 tis. Ya, di mana diadakannya? Ya nanti di kota kabupaten masing-masing. Saat ini saya mengajak semuanya kita berjuang bersama-sama dulu. Kecuali sekali lagi di satu titik mereka sudah menolak, udah ya selesai. Kita nggak mau hidup kita tergantung kepada siapapun. Kita hanya tergantung pada Gusti Allah, ya, oke, nggak tergantung sama manusia, nggak tergantung sama pejabat, tapi nggak boleh sombong juga, ya. Dan kalau ada tanya lagi, siapa yang boleh ikut? Tidak hanya yang nganggur, yang merasa belum sejahtera, yang pengen kaya raya, ingin seperti KDM, terkenal kaya raya, baik hati dermawan, boleh, gitu ya. Oke, jadi Nganjang Kalembur Pakuan tujuannya untuk itu, untuk audiensi. Coach, kalau nggak diterima bagaimana? Nah itu, kalau yang datangnya cuma 10, 20, 30, ya mau nerima. Tapi kalau 1.000 orang semua sudah bikin video, pertanyaannya udah pada bikin video belum? Kalau belum pada bikin video, gimana videonya akan ya membanjiri dunia jagat maya ini? Maka semuanya harus bikin video untuk menyampaikan saya datang ke Lembur Pakuan. Kita akan datang ke Lembur Pakuan. Pak Deddy tolong tanggal sekian diluangkan waktunya khusus. Ini ada orang-orang dari berbagai daerah kota kabupaten mau datang. Maka tolong dipersiapkan gitu kan. Kan begitu Bapak Ibu semua. Ya, dan kita siap sudah punya ongkos segala macam. Ya, jadi nanti di sana ya agendanya ya kita mau healing, kita mau lihat sawah supaya kita terinspirasi. Enak banget ya hidup seperti ini. Punya sawah berhektar-hektar misalnya ya, jalannya mulus, rapi, bersih, tidak ada sampah. Aduh, enak banget gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kandang kambing, kandang sapinya KDM tuh Gusti gitu ya. Kalau punya nggak banyak-banyak deh 1.000 ekor domba saja sama 100 ekor sapi. Kayaknya hidup ini lumayan gitu ya. Nah, kan begitu Bapak Ibu semua. Oke. Dan di saat yang bersamaan kita mau membentangkan 1.000 meter. Makanya orangnya harus ada 1.000. Supaya masing-masing pegang sameter sameter. Kalau ada 1.000 kali ya, ya berarti 1.000 orang kali masing-masing meter ya 1.000 meter. Isi spanduknya nanti ada desain standar Bapak Ibu. Ya, ada kalimat Jabar Istimewa, KDM di hati, diklat konten kreator, kreator profesional. Dan di bawahnya, Bapak Ibu bisa menyantumkan, supported by, didukung oleh. Disitulah Bapak Ibu bisa cari sponsor. Kok siapa sponsornya? Pelaku UMKM. Saya sudah buatkan proposal sponsorshipnya. Tapi jangan cuma kirim-kirim, orang tete ngerti. Ya, penjualan paling dahsyat itu kalau tatap muka. Kalau Bapak Ibu ketemu, tanya, nanya, ya. Jadi kalau cara kita menawarkan, sebelum kita tawarkan, kita bertanya dulu, nanya, mau nggak bisnisnya lebih maju?
Mau nggak lebih terkenal? Karena ada juga Bapak Ibu yang stres dengan keterkenalan. Sakiwa ini bisa saya. Lamun kumane dijin viral, aing modal. Halo, halo, kan gitu. Ini udah rame. Dia nggak punya sistem. Dia nggak punya sistem, dikerjain sendiri, Bapak Ibu semua ya. Ya, begitu nanti dibikin lebih viral, bukannya bahagia, stres. Ya, modal bisa-bisa. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, tanya, mau nggak? Ya, tapi bukan berarti yang sudah maju, yang sudah ini juga nggak mau, pastilah. Ya, jadi dia nggak tahu caranya, ya gimana caranya lebih viral lagi, lebih terkenal lagi, tapi lebih tertata. Sistem, nggak perlu dia lagi. Sama seperti saya, kenapa saya tidak perlu jadi narasumber? Kan enak, Bapak Ibu. Coba kebayang sekarang. Siapa tiap hari narasumbernya? Saya kan? Suara pura kan? Coba ngomong K2 juta jelema, K20 juta. Modal aing. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau nanti narasumbernya banyak, orang-orang hebat, ya nggak perlu bertanya-tanya lagi. Kalau sekarang orang masih bertanya, siapa sih Coach Hidayat gitu, asal terkenal, ya sarua ada gitu wow. Gitu. Oke. Ah, jadi gimana sih cara dapat uangnya? Ada dua sumbernya. Jualan. Bapak Ibu yang mau jadi afiliator emang mau ngapain sih? Kan mau jualan. Jadi ngapain nunggu nanti ada keranjang kuning? Nanti Bapak Ibu akan belajar. Very very simple kok. Ya, very very simple. Ya, Bapak Ibu selama ini misalnya mau belajar atau boga duit kan beli buku, ternyata bukunya ada yang dari Wakmi misalnya, ya. Siapa dari FYP spesialis Koleo, buku nate 200 sekian ribu gitu ya. Duh, hayang diajak, hayang boga buku eta tuh boga duit. Nah, Koleonya ngasih solusi nggak? Kagak. Yang kudu beli gitu ya. Nah, beda. Saya hadir Bapak Ibu ngasih solusi. Kalau Bapak Ibu ke lembur pakuan aja bisa, kok mau beli buku? Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, biar paham nih. Kalau Bapak Ibu sanggup ke lembur pakuan, yang itu mengeluarkan biaya 2 juta, 3 juta, dan itu bukan dari kocek pribadi Bapak Ibu, iya kan? Kira-kira kalau cuma beli buku yang harganya 30 ribu, 50 ribu, 200 ribu, sanggup nggak Bapak Ibu? Sanggup nggak Bapak Ibu? Tolong dijawab. Ini biar logikanya masuk dulu. Biar Bapak Ibu semangat. Oh iya ya, gampang Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pulang dari mana? Pulang dari lembur pakuan, langsung gaspol juga, nggak usah juga nunggu. Nanti KDM berkoordinasi dengan seluruh ini, wah lama banget. Kita udah belajar lebih dulu. Curi start. Saya ajarin lagi, gimana caranya beli buku tanpa keluar duit. Lah datang ke lembur pakuan aja sanggup, apalagi cuma beli buku 50 ribu. Alah, cincai lah gitu ya. Beli buku 250 ribu, enteng lah itu mah. 3 juta aja sanggup, 2 juta sanggup, masa 250 ribu nggak sanggup. Oke. Tapi juga saya lagi mau cari nih, ini mentor-mentor yang sudah terkenal nih, ngajarin yang benar atau ngajarin kesesatan. Tolong kasih saya feedback ya. Jadi kan kita mau pilih mentor yang benar yang ngajarin Bapak Ibu, yang ngajarinnya Sirotol Mustaqim gitu ya. Terkenal, kaya raya, tapi insya Allah bukan jalan menuju neraka gitu kan. Terkenal, kaya raya, masuk surga. Amin. Itu yang kita idam-idamkan. Oke. Jadi nggak sembarangan juga. Ya nggak apa-apa. Misalnya kalau Leo bisa, bagus ya kontennya, strukturnya. Terus misalnya mobile class, tadinya kan saya tuh mobile class kayaknya sudah punya punya oke nih strukturnya. Tapi kalau nanti mobile class juga mengajarkan hal yang aneh gitu ya, yang bertentangan dengan value kita, yang bikin fake, fake misalnya fake follower percuma buat apa? Oke, paham? Kalau paham silakan ketik paham Bapak Ibu semua. Silakan ketik paham karena kita mau masuk materi lebih dalam untuk bisa Bapak Ibu punya uang hari ini. Ya, supaya nanti ketika KDM masih nyusun gitu ya, dengan timnya, dengan wali kota gubernur, kita mah sudah Bapak Ibu, kalau bisa nanti pas ikut kelas, follower peserta di klub itu sudah minimal 10 ribu, minimal. Jadi bukan orang yang mau mulai bikin akun nyin akun kumaha sih nyin akun, gimana sih cara posting, gimana cara bikin subtitle, nggak begitu. Yang mau ikut basicnya minimal follower 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu, ya kan? Ada lagi yang sudah 1 juta, sementara yang mau ngajar masih puluhan ribu, langsung dia keringet dingin.
Nah, jadi aing nu ngajar cenah. Eta nu follow nu yang followernya udah jutaan atau yang ngajar. Jangan kaget Bapak Ibu, follower Bapak Ibu nanti bisa dahsyat loh, gitu kan? Karena kalau kita udah tahu caranya, follower sekarang Bapak Ibu, ini tinggal masuk satu step lagi aja, akselerasi follower saya itu udah nggak terbendung nanti. Sekarang saja sudah bisa diprediksi. Oh, udah nih kalau begini aja nih, cuma begini aja, 1.000 tiap hari masuk follower saya. Berarti 100 hari ke depan aja udah 100.000. Tapi kan saya nggak mau kelamaan. Saya mau 100.000 itu hitungannya 2 minggu lagi gitu kan. 2 minggu lagi 100.000 gitu. Ya, kemudian 2 minggu kemudian lagi udah 500.000. Begitu Bapak Ibu semua. Yang baru ada yang baru bikin akun. Iya, nggak apa-apa, nggak perlu ya. Jadi hati-hati, kita memilih guru, memilih mentor juga hati-hati. Jangan kita mengikuti kesesatan. Kalau itu mentornya bawa kesesatan, mentornya nyontoin. Kenapa tidak terkenal? Udah kudu melambai tanganan kayak, aduh Bapak Ibu, Bapak-bapak mau melambai. Halo, Bapak-bapak belajar. Kenapa terkenal? Ternyata melambai. Mau melambai? Nggak ada yang jawab gitu ya. Terus ada perempuan yang ngajarin, kenapa kemudian followernya banyak? Eta pakai baju lahak, palingan loba follower lah laki KB ditinggalin teh gitu kan. Halo, mau ibu-ibu gitu ya, banyak follower karena buka-bukaan mau. Ya janganlah gitu ya, nggak usah manfaat hiburan yang begituan gitu ya. Manfaat hiburan yang benar-benar yang edukatif gitu kan. Ya, itu yang mau kita bangun. Oke, nah kembali ke sini ya, kita masuk Bapak Ibu. Dari mana Bapak Ibu bisa dapat duit? Satu jualan, nanti juga nunggu jualan. Ketika Bapak Ibu jadi afiliator, Bapak Ibu dapat 10% kurang lebih. Ada yang kurang, ada yang cuma 8%, ada yang cuma 5% dapatnya. Itu aja dikejar. Ya, dan Bapak Ibu nanti jangan terkaget-kaget. Begitu Bapak Ibu ikut kelasnya, ternyata diajarinya bagaimana ngiklan. Dan bagi saya saat ini, ya saya nggak mau ribut aja sama orang TikTok gitu ya. Lu gila masa masa affiliate cuma dapat cuan 10% lu suruh ngiklan. 10% itu biaya iklan. Sebentar, halo. Ini kalau ada yang sampai tertidur kan bahaya nih. Halo. Suara saya mendayu-dayu jangan-jangan ya. Gini, karena saya ngerti ilmu bisnis Bapak Ibu. 10-20% itu biaya sales and marketing. Bisa sampai 30%, 40%, bahkan bisa 50%. Oke. Oke, kita anggap biaya biaya iklan itu 10%. Gila nggak? Kalau 10% itu affiliate, para affiliate terus ngiklan, masuk akal nggak Bapak Ibu? Logis nggak? Jual produk 30.000, marginnya 10%. Berarti untung kita itu 3.000. Terus supaya dapat yang 3.000 ini, oke, terus kita harus ngiklan. Nggak logis. Nggak logis. Ya, nggak logis Bapak Ibu semua. Kalaupun ada yang berhasil, satu dari sekian, karena followernya sudah banyak. Followernya udah banyak. Coba dia bikin akun baru, followernya belum banyak, bisa nggak dia ngiklan? Gitu. Kalaupun saya nanti ngajarin iklan, beda Bapak Ibu. Saya ngiklan misalnya, ya. Bapak Ibu jualannya apa? Properti. Untungnya nggak besar, bukan 10%, bukan 15%, 1%. Tapi dari properti yang harganya aja 350 juta. Berarti 1%-nya berapa? Tiga setengah juta. 3,5 juta. Kalau Bapak Ibu keluar uang 1 juta. Keluar uang 1 juta untuk beriklan. Tapi dapat pembeli satu. Mau nggak Bapak Ibu beriklan? Silahkan dijawab. Oke, ini biar Bapak Ibu paham tentang basic sales, basic marketing gitu ya. Sehingga kalau buat saya nggak, ini nggak logis. Orang suruh ngiklan, dikasih 10%. Kita sebagai seorang afiliator dikasih 10%. Terus kita ngiklan, sinting. Bahasa kayak kasar untuk mengingatkan gitu ya. Jadi, saya mau Bapak Ibu melalui pola yang benar. Supaya apa? Supaya nggak nanti, aduh, katanya nyari duit, udah bakar duit. Ya kan? Nyari duit kok kudu bakar duit. Alir, duit bahaya diduruk. Ulang ya. Duit yang ada dibakar. Waras nggak sih duit yang ada dibakar? Katanya mau nyari duit. Duit yang ada malah dibakar. Kan nggak logis pendekatannya. Oke. Jadi sekarang berlomba-lomba semua orang diajarin buat TikTok ads. Nggak rasional. Kalau seller masuk akal. Seller dia ngiklan, dia harus ngiklan. Dia punya budget untuk iklan, harusnya. Paham ya? Paham Bapak Ibu? Sampai sini paham Bapak Ibu? Kalau paham ketik paham. Nah,
Oke, nah kita lanjut nih. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu bisa cari uang. Ingat ya, ini saya berikan khusus untuk mereka yang serius mau ke lembur pakuan. Sehingga saya bahkan rela memberikan, ada yang 100% saya berikan buat Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu ke lembur pakuan. Coach, kalau saya memang nggak bisa, anak saya menikah, ya janganlah. Masa nikahnya digeser bulannya, tanggalnya. Nggak mungkin. Oke, tetapi berarti nggak berhak 100%. 50%. Itu Pak Arya ya. Jadi kalau mereka memanfaatkan ini tetapi tidak untuk datang ke lembur pakuan, hanya berhak 50%. 50%-nya harus diserahkan ke Sekolah Bisnis Indonesia supaya berkah. Nah, ya. Jualan apa sih coach gitu ya? Saya nanya lagi Bapak Ibu. Di nanti kalau Bapak Ibu jadi affiliate TikTok, Bapak Ibu ada nggak yang produknya buku? Ada kan yang tadi sudah ngomong ya, apa kitab putih, kitab hitam, kitab hijau gitu ya. Ya kan? Ada kan buku-buku itu dijual kan, semangat kan menjualnya, dapatnya berapa? 10%, bahkan ada yang 8%. Wah, semangat banget jualannya. Hebat, dahsyat, salut saya gitu ya. Nah, Sekolah Bisnis Indonesia, Bapak Ibu semua, kami memfasilitasi karena kami juga sudah menyediakan buku, sengaja nggak dicetak supaya nggak ada biaya cetak, ngapain? Oke, jadi dijualnya bukunya buku digital saja. Yang kemudian yang kedua yang bisa dijual adalah pelatihan. Bapak Ibu bisa jual, ya, bisa jual buku bonus pelatihan atau pelatihan bonus buku, silahkan. Tapi menurut saya, ya, saya kasih tahu yang bernilai tinggi itu pelatihannya, bukan bukunya. Yang bernilai tinggi itu pelatihannya, trainingnya, bukan pelatihan, bukan bukunya. Yang lebih tinggi nilai. Oke. Nah, jadi hari ini juga selesai ini Bapak Ibu bisa langsung jualan. Satu, bukunya adalah buku presentasi efektif. Bapak Ibu bisa kasih bonus pelatihan. Jago ngomong, jago meyakinkan orang. Bapak Ibu menjadi komunikator handal. Kemampuan presentasi yang baik, kemampuan komunikasi yang baik itu dibutuhkan oleh semua orang. Jadi kalau ada orang punya anak SMP, pelajar lah ya. Pelajar butuh nggak kemampuan yang komunikasi yang baik? Komunikasi dengan teman-teman, komunikasi dengan guru, ya itu adalah sebuah skill dasar yang tidak bisa ditawar-tawar. Harus mutlak. Maka Bapak Ibu datang membawakan solusi. Di luar sana kalau mau belajar mahal Bapak Ibu. Belajar dari yang terbaik mahal. Saya ikut training for trainers. Itu dulu banget biayanya 15 juta Bapak Ibu semua. Belum tiket pesawat. Belum berbagai macam training yang itu jutaan semua. Saya sudah habis miliaran rupiah untuk belajar. Oke, nah saya mau bagikan ilmu itu kepada Bapak Ibu semua supaya siapapun yang merasa kemampuan komunikasinya masih harus diimprove, kemampuan presentasinya masih biasa-biasa, belum mampu meyakinkan orang dengan baik. Nah, ini solusinya. Beli buku ini, maka nanti dapat pelatihan. Jago ngomong, jago meyakinkan orang, dan ini lifetime seumur hidup. Nanti Pak Ari akan set minimal sebulan sekali ada pelatihannya sehingga Bapak Ibu bisa terus menerus ikut sehingga lebih dulu siapa? Saya atau Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kalau kami mau bangun sistem Sekolah Bisnis Indonesia pun saya tidak ada. Bismillah insya Allah terus ada. Nanti penerusnya lah yang kemudian secara profesional tetap bisa memberikan ini sehingga masyarakat Indonesia punya kemampuan komunikasi yang handal. Oke, siapa lagi? Bukan cuma pelajar, mahasiswa. Jangan sampai ribut sama dosen gitu ya, ribut sesama teman hanya karena miskomunikasi. Yang berikutnya apa? Ya, di dunia kerja, bagaimana orang punya ya ketika kemampuan komunikasinya buruk dengan teman-temannya, komunikasinya buruk dengan atasannya, karirnya mentok Bapak Ibu semua. Jadi kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan presentasi yang baik, kemampuan meyakinkan orang yang baik, itu skill dasar yang bukan pilihan tapi mutlak harus dimiliki. Bagaimana dengan pebisnis? Sama. Bagaimana pebisnis nggak bisa negosiasi? Bagaimana pebisnis nggak bisa presentasi? Bagaimana pebisnis tidak bisa mengkomunikasikan produk atau jasa atau bisnisnya? Maka ini adalah skill yang dibutuhkan oleh pebisnis. That's the market. Termasuk, saya tanya lagi, kira-kira bahkan ibu rumah tangga perlu nggak punya kemampuan komunikasi yang baik?
bisa berkomunikasi dengan pasangan, bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Perlu atau perlu banget Bapak Ibu? Bisa komunikasi baik dengan tetangga, ya kan? Hidup bersosial dengan kita dihargai, dihormati, orang saling respect karena kita mampu membawakan diri. Ilmu ini yang akan diajarkan di sini. Itu kenapa lifetime training. Nggak cukup satu kali pertemuan. Ya, diulang-ulang, ditambah lagi, diulang, ditambah, tambah, 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 diulang lagi. Itu yang akan membuat kita menjadi mahir. Harusnya Bapak Ibu, buku digital aja ini 350.000. Trainingnya ini aja udah terlalu murah kalau kita bicara lifetime. Harusnya puluhan juta, ratusan juta. Oke, kita anggaplah kita bikin nilainya 1,5 juta. Dua ini 1,850.000. Dan Bapak Ibu boleh jual dengan harga 35.000, boleh jual 50, boleh jual 100. Duitnya buat siapa, Coach? Nah, inilah akadnya. Ini rule-nya buat Bapak Ibu yang mau datang ke Lembur Pakuan, maka penjualan pertama 100% buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang karena satu dan lain hal nggak bisa ke Lembur Pakuan, bisa nggak melakukan ini? Bisa. Berapa keuntungan yang boleh diambil? 50% dari omset, ambil 50% transfer ke Pak Arya. Nanti Pak Arya kasih nomor rekeningnya buat Sekolah Bisnis Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu mau ke Lembur Pakuan, ambil 100%. Bukan 10%. 100% omset ambil semua. Penjualan kedua, berarti kan Bapak Ibu langsung punya duit. Iya dong, jual ini. Dan saran saya sih jangan 35.000, kemurahan. 35.000 itu terlalu murah, keterlaluan murahnya. Ya, jual aja 50, 100, silahkan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau jual 1,5 juta pun, kasih tahu ke kami, kasih tahu Pak Arya. Kami tetap tidak minta bagian. Penjualan pertama ambil 100%. Kalau itu terjual 1,5 juta, kasih tahu Pak Arya, kasih tahu saya, kita berikan perlakuan khusus buat orang yang berani bayar 1,5 juta. Penjualan kedua 100% baru buat Sekolah Bisnis Indonesia. Hati-hati, saya nggak akan nanya-nanya, udah penjualan ke berapa? Ya kalau nggak paham tentang akad ini, jadi nggak berkah uangnya. Ya, itulah integritas. Doing the right thing even no one is watching. Melakukan hal yang benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Nggak perlulah saya pantau-pantau tanya, udah penjualan ke berapa? Udah, Bapak Ibu ini akadnya. Ya kalau sampai Bapak Ibu tidak menjalankan ini, yang rugi bukan kami, yang rugi Bapak Ibu. Bagaimana dengan penjualan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai tanggal 27 Juni sebelum sebelum H-1 sebelum acara ya di Lembur Pakuan, Bapak Ibu boleh jual dan itu 100% buat Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Slide ini nanti ada di Pak Arya. Saya kasih ke Pak Arya, Bapak Ibu tinggal minta ke Pak Arya. Saya lanjutkan lagi dulu ya. Nah, ini adalah penawaran istimewa yang semalam dan saya berikan perpanjangan waktu ya. Hari ini saya berikan perpanjangan waktu sampai jam 12. Oke. Jadi, bedakan antara menjual membeli buku kemudian hak untuk menjual buku. Jadi hati-hati karena buku digital Bapak Ibu dengan sembarangan menjual, hati-hati itu bukan haknya kalau tidak punya hak untuk menjual. Maka Bapak Ibu, kalau mau Bapak Ibu ingin punya hak seumur hidup, bisa jual buku itu dengan harga berapapun dan tetap dapat bonusnya lifetime training, Bapak Ibu, dan 100% onsetnya buat Bapak Ibu, maka buku yang harganya 350.000, Bapak Ibu bisa beli khusus ya, sampai jam 12 ini dengan harga 100.000. Lewat dari sini Pak Arya naik 150.000. Nah, saya udah kasih tahu. Ya, lewat dari jam 12 naik 150.000. Bapak Ibu punya peluang, punya kesempatan nanti jual kepada siapapun, tapi nggak boleh ngasih gratis. Tidak boleh ngasih gratis. Dan kita punya standar harga minimal 35.000 itu minimal. Oke, besok kami juga akan membuat pelatihan Bapak Ibu semua ya, membuat pelatihan. Jadi kalau ada yang mau sukses lebih cepat karena diklat belum dimulai, mau ikut coach, duit nggak masalah, apalagi udah diajarin kayak coach tadi, berarti kan saya bisa cari duit dulu. Betul, carilah uang terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa ikut training ini. Besok ini full, mudah-mudahan suara saya segera pulih. Dari jam setengah 9, bayangin sampai jam 15. Besok full. Bapak Ibu akan dilatih untuk bisa jago ngonten, jago jualan. Nggak usah nunggu diklat. Ya, kan kita baru mau ke Lembur Pakuan. Oke? Dan saya sampaikan dulu informasinya sebentar. Ini dulu deh. Nah,
training besok gitu ya Bapak Ibu dengan paketnya. Bahkan ada 3 buku yang kita berikan. Buku teknik presentasi, personal branding ini masih PO. Kemudian satu lagi adalah buku jago konten, jago jualan. 3 buku Bapak Ibu bisa dapatkan. Bapak Ibu cukup dengan hanya harga Rp100.000. Bisa ikut seharian. Tapi ingat ya, Bapak Ibu tidak punya hak jual seumur hidup. Ini beda. Ini beda cerita. Pahami dengan baik ya. Memahami dengan baik supaya tidak keliru. Oke. Nah, gimana sih coach cara jualannya? Sebelum cara menjual, saya jelaskan dulu ya. Jadi hari Sabtu Bapak Ibu, kan kita mau ke Lembur Pakuan. Kumpul di sana nanti jam 6. H-1 yaitu Jumat, saya mau bikin training buat yang serius. Ya, buat yang serius dan ini hanya untuk 100 orang. Ya, bukan hanya training karena di situ nanti kita belajar tentang leadership. Bapak Ibu akan jadi leader untuk orang-orang yang nanti akan ada ke Lembur Pakuan. Kenapa 100 orang? Supaya satu orang handle 10, satu orang handle 10, satu orang handle 10, supaya nggak chaos, nggak ada orang yang kemudian dia datang punya ya, dia datang sebetulnya misi pribadi, merangsak masuk dari rombongan kita, datang ke sana, dia cuma pengen menyampaikan misi pribadi, bukan misi tentang diklat. Dan ini kan harus diantisipasi. Maka karena Bapak Ibu adalah billionaire in training yang saya doakan 2 juta dapat, 3 juta juga dapat gitu ya. Maka yuk jangan training di tempat sembarangan. Yuk mulai punya citra diri. Maka kita di Subang terlebih dahulu, kan Lembur Pakuan di Subang. Kita di Subang Kota, sombong banget Subang Kota ya. Subang Kota ya Pak Arya ya. Hotel bintang 5, Bapak Ibu akan di hotel bintang 5, which is itu harganya setelah dipelajari 400, 500 gitu ya kalau full day meeting. 2 kali coffee break, 2 kali, maaf, ya 2 kali coffee break, 1 kali makan siang. 2 kali coffee break, 1 kali makan siang, tempat belajarnya, Bapak Ibu semua ya itu hanya kena cas 350.000 di hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Oke, jadi gimana cara dapat duit? Sudah tadi cari sponsor, jual. Dari sponsor dapat 2 juta, dari jualan dapat 1 juta, 3 juta Bapak Ibu dapat. Masa iya nggak sanggup bayar 350.000? Nah, tolong ada waktu nih hari ini dan besok. Karena Senin kita sudah harus booking hotelnya. Jadi kita harus bayar tuh 350.000 per orang tuh ke hotel gitu ya. Kalau kita mau serius, maka tolong 2 kali 24 jam bisa serius untuk Bapak Ibu mengupayakan agar dapat uang. Bukan nganjuk sana sini ya, bukan. Jualan. Jualan dan cari sponsor. Oke. Gimana caranya menjual? Pakai yang paling, kalau pakai bahasa ininya, paling klasik gitu ya. Bukan paling klasik ini ya. Paling tua ya. Ya cara jual ya sebetulnya sederhana, tawarin. Kalau nggak pernah menawarkan, gimana orang beli? Tawarkan ke siapa? Tawarkan ke dulu ke orang yang Bapak Ibu kenal. Sekalian ngetes. Apakah orang yang mengenal Bapak Ibu percaya sama Bapak Ibu atau tidak? Kalau dia tidak beli, berarti dia nggak percaya. Udah sesederhana itu. Karena nggak ada cerita orang nggak butuh kemampuan komunikasi. Mungkin gagal paham atau tidak percaya. Tapi nggak perlu kecil hati. Tenang saja, kita mau belajar untuk dapatkan orang-orang baru yang akan percaya kepada Bapak Ibu. Oke? Jadi tawarkan ke siapa? Teman saudara ya yang ada phone booknya, yang ada tetangga-tetangga. Jualannya lebih dahsyat menawarkannya kalau tatap muka. Ketemu tawarin, saya daftarin ya. Ini saya ajarin caranya. Saya daftarin ya. Ini ada training bagus, sudah saya daftarin. Oke, saya daftarin tolong namanya siapa, nama lengkap ini. Nanti dulu daftarin apa? Baru kasih. Di Pak Arya sudah ada lengkap copywriting penawaran. Oke, saya ulangi ya. Di Pak Arya sudah ada lengkap. Mau nawarin apa buku teknik presentasi saja, kemudian dengan jago ngomong, jago mempengaruhi orang lain, trainingnya itu baru setelah kita dari Lembur Pakuan ya trainingnya. Kalau itu setelah kita dari Lembur Pakuan. Atau mau nawarin training besok boleh, ya kan? Mau nawarin training besok tuh boleh Bapak Ibu. Yang harga 100.000 besok pembelian pertama buat Bapak Ibu, pembelian kedua untuk Sekolah Bisnis Indonesia. Jadi kalau kejual kedua orang selesai, Bapak Ibu bisa ikut kan begitu, ya kan? Bapak Ibu bisa ikut tanpa harus keluar uang. Kalau ternyata bisa kebeli 3 orang, 4 orang, udah cuan Bapak Ibu. Oke.
Apalagi kalau yang training yang tadi saya sebut itu sampai minggu depan, H-1 sebelum pembukuan, Bapak Ibu bisa jual terus. Apalagi kalau mau jual selamanya. Nah, itulah hak untuk menjual selamanya itu kalau membeli paket yang tadi ya. Oke, jadi nawarinnya gimana yang tadi? Telepon, ya kan? Langsung to the point, jangan langsung telepon dulu. Assalamualaikum, Pak kabar? WA dulu. Boleh saya telepon? Begitu ditelepon, ini saya daftarin ya. Tanya dulu, halo Pak kabar? Gimana kabarnya? Ini ada pelatihan bagus. Saya daftarkan ya. Saya daftarkan nanti tolong diisi aja biodatanya, nama, nomor WhatsApp segala macam. Emang training apa? Nanti di WhatsApp saya kirim informasi lengkapnya. Bisa nggak begitu, Bapak Ibu? Ya kan? Belajar, berani nelfon, ada sense of urgency. Bapak Ibu mau nolong dia, nolong supaya kemampuan komunikasinya lebih baik, nolong supaya hidupnya lebih baik, hidupnya lebih sejahtera. Tidak sedikit orang karena komunikasi yang buruk, rumah tangga bubar. Nah, nanti belajar di kelas ini gitu ya, bagaimana bisa saling menghargai dengan pasangan. Oke, jadi Bapak Ibu ini akan terbaik saat ini karena saya nggak mungkin mengajarkan ilmu marketing yang terlalu wah gitu ya. Udah jualan lebih cepat kalau Bapak Ibu lakukan yang namanya personal selling. Tawarin satu persatu, bukan di broadcast broadcast. Tawarkan satu persatu, maka akan closing satu demi satu. Bahkan bisa jadi nawarin ke satu orang closing dua. Kok bisa? Diajak suaminya, diajak anaknya. Ini kok murah banget seumur hidup. Iya Bapak Ibu. Ini seumur hidup yang tidak diajarkan di sekolah, ilmu yang tidak diajarkan di sekolah, yang sebetulnya ini masuk kategori soft skill, sebuah soft skill yang dibutuhkan dan bukan bisa ditawar-tawar mutlak kalau mau berhasil di dunia apapun. Ya, oke. Jadi sudah jelas ya, jualan, personal selling, lakukan, ketemu orang, telepon, tawarkan atau WhatsApp. WhatsApp pribadi, bukan broadcast. Cara dapat duit kedua tadi, dapetin sponsor. Ada 7 juta Bapak Ibu pelaku UMKM. Masa iya sih Bapak Ibu nggak dapetin cuma 2, 10 ya. 10 waktunya kita masih cukup. Karena Bapak Ibu butuh ini. Butuh untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, termasuk di acara tanggal 27 di Subang di Hotel Bintang 5. Oke, jadi silahkan ya Bapak Ibu yang memang betul-betul saya pengen tahu, yang sungguh-sungguh mau ke Lembur Pakuan berapa orang, itu harus segera daftar. Yang sungguh-sungguh mau ikut bukan hanya di Lembur Pakuannya, tapi mau ikut training, dan itu terbatas, kita batasi hanya untuk 100 orang, maka itu lebih penting lagi, harus segera daftar. Karena itu sudah harus bayar ke hotel. Ya, bukan bayar ke sayanya nih, ke hotel Bapak Ibu semua. Ya, karena hotel mau lihat keseriusan ya bayar dulu gitu kan. Oke, jadi kalau Bapak Ibu saya berharap dari kalau butuh 2 juta makanya ya kejarlah Bapak Ibu gimana caranya dapat 3 juta, 4 juta baik dari sponsor atau dari jualan. Oke, ada 10 UMKM masing-masing 200.000 sponsor. Proposal sponsorshipnya ada di Pak Arya. Udah hubungi Pak Arya. Pak Arya kasih nomor telepon Pak Arya. Ya, nomor telepon Pak Arya kasih, hubungi Pak Arya. Slide ini ada di Pak Arya. Copywriting semua penawaran ada di Pak Arya. Bapak Ibu tinggal action. Cukup dari saya kembalikan ke Pak Arya. Bilahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy selling dan cuan 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 ya. Amin ya. Kalau nggak bertanya, tolong kalau nggak paham tanya. Jangan sampai tuh kan bayar. Ya iya Bapak Ibu, tapi kan Bapak Ibu bisa jual dulu baru bayar. Nggak, beda dengan hotel ya. Hotel tuh udah harus bayar dulu Bapak Ibu. Bayar dulu baru bisa nginap, bisa makan gitu ya. Nggak bisa kalau ini Bapak Ibu bisa jualan dulu, baru Bapak Ibu bisa bayar. Jadi jangan bicara tentang ya suruh bayar, saya nggak ada duitnya. Ya kan dikasih tahu, diajarin lagi barusan cara jualannya ya. Itu aja, mangga saya kembalikan ke Pak Arya. Silakan Pak Arya. Ya, baik. Terima kasih, Coach Hidayat. Ya, terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Jadi, harusnya kalau sudah yang menyimak dari awal sampai akhir itu sudah clear dan very clear. Jadi, silahkan dimanfaatkan program ini. Jadi, Bapak dan Ibu yang tidak punya duit itu langsung punya duit. Penjualan pertama 100% diambil. Penjualan kedua itu ke SBIK, ketiga dan seterusnya sampai tanggal 27 itu masih hak Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen hak yang menjualnya selamanya, itu ada
ada ya tadi ada syarat lainnya lagi gitu kan. Jadi silakan semua bisa disampaikan di chat nih. Sekarang bisa langsung bertanya di chat, dicatat nomor teleponnya di 0851 37 2005 8. Silakan chat sekarang juga. Dan buat besok, nah buat besok Bapak dan Ibu itu langsung bagaimana langsung di konten. Jadi Bapak dan Ibu segera hadir, segera daftar di nomor tersebut. Silakan dimanfaatkan. Yang tidak punya uang tadi silakan jual dulu, jual dulu, jual dulu, jual dulu dan jual dulu. Nah, untuk yang ke Lembur Pakuan silakan bisa lewat sponsor. Semua perangkatnya ada di saya. Bapak dan Ibu bisa dihubungi lagi 0851 37 2005 18. Semua ada batas limitnya sampai jam 12. Baik, saya tutup dengan baca hamdalah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atunun. Ya, Abah jual dulu. Chat dulu aja, Pak. Nanti bisa chat di nomor saya di 0851 37 2005 18. Terima kasih.